Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, bertemu lagi di mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Topik 1, konsep belajar dan teori belajar. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad As'af Al-Hidayat, Hairul, Cornelia Evinas, Jumra Novianti, Titi Suharti Papalia, Rizka Amalia, Risnawati, Gustina, dan Fatria Junita. Nah, Sobat PPG, pada kesempatan kali ini mari kita membahas satu persatu contoh kasus yang telah disajikan. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Peserta didik dapat mengerjakan percobaan kedua dengan baik dan benar karena mereka telah menginternalisasikan dan memahami konsep mencari nilai rata-rata dengan baik melalui latihan, pemahaman praktis, dan penguasaan konsep secara mendalam. Ini memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dengan lebih mandiri dan fleksibel. Selain itu, pada percobaan kedua, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena mereka telah menginternalisasi konsep dan prosedur yang diajarkan pada percobaan pertama. Proses ini disebut sebagai transfer pembelajaran. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang diterapkan pada kasus pertama yaitu metode pengajaran konseptual atau pemahaman konsep dengan menggunakan teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan suatu teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Selanjutnya, kita akan membahas kasus kedua. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, ada dua hal yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Yang pertama, memberikan penjelasan langkah demi langkah mengenai konsep-konsep dasar matematika, seperti penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan kata-kata yang sederhana dan contoh konkret, membawa benda-benda sehari-hari seperti buah, pensil, atau mainan. Yang kedua, menggunakan papan hitung atau alat bantu manipulatif lainnya untuk membantu visualisasi konsep-konsep matematika. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena menurut kami,
Pembelajaran anak kelas 1 SD berpusat pada guru, yaitu pada tingkat ini anak-anak masih dalam tahap perkembangan yang memerlukan bimbingan dan dukungan langsung dari guru. Teori ini sesuai dengan tahap praoperasional dalam perkembangan kognitif Piaget, di mana anak-anak cenderung egosentris dan sulit memahami pandangan orang lain. Pendekatan kognitif menekankan pengembangan kemampuan kognitif, dengan guru sebagai pemimpin yang memberikan penjelasan, membimbing, dan menyajikan informasi secara sistematis. Usia peserta didik kelas 1 SD jika diselaraskan teori Piaget masuk dalam 2 tahap bahasan, yakni tahap kedua berupa tahap praoperasional mencakup usia 2-7 tahun, dan tahap ketiga berupa tahap operasional konkret mencakup usia 7-11 tahun. Kami menyarankan media pembelajaran tersebut karena media tersebut terfokus pada visualisasi, sehingga peserta didik akan dengan mudah untuk menemukan jawaban dari apa yang dibutuhkan media tersebut. Karena tahapan itu masuk pada fase tahap praoperasional di usia 2-7 tahun menurut teori tahap perkembangan kognitif Jean Piaget. Pada tahap ini, anak mulai meniru tindakan orang lain, dan anak mampu menjelaskan keadaan lewat gambar maupun kata-kata. Menurut Jean Piaget, pada anak usia 7 tahun belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran mereka. Sehingga anak-anak pada usia tersebut masih menerapkan logika pada objek atau apa yang mereka lihat atau yang mereka pandang. Hal ini sejalan dengan teori belajar sosial kognitif yang menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, meniru dalam proses belajar. Dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk peserta didik, yang penerapannya bisa melalui pandangan sesuai dengan kemampuan anak di usia seperti itu, yaitu menerapkan logika pada objek yang mereka lihat. Pada kelas 1 SD sudah memasuki usia 7 tahun. Jika diselaraskan dengan usia perkembangan peserta didik sesuai dengan teori perkembangan kognitif menurut Piaget tahun 1954 pada tahap 3, yakni tahap operasional konkret. Pada teori Piaget menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berusia pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Nah, Sobat PPG, itulah tadi sedikit pemaparan tentang teori Piaget. Selanjutnya kita beralih ke kasus terakhir. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, yang dilakukan Made sudah sesuai, karena pada kasus ini, Made sebagai seorang guru melihat dan berpihak kepada peserta didik, di mana ia memahami karakteristik latar belakang peserta didik yang bertempat tinggal di Bali. Sehingga cara Made menggantikan ibu kota dengan Bali sebagai bahan untuk murid atau peserta didiknya amati. Hal tersebut dapat memudahkan peserta didik untuk memahami teks deskripsi.
Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan pada kasus ini adalah prinsip kontekstual, di mana konsep belajar pada prinsip ini menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan nyata. Menurut kami, Made menerapkan teori behavioristik pada kasus ini sebab teori behavioristik mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang dilakukan Made sudah sesuai. Ia hendak memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan tetap mempertimbangkan pengalaman peserta didik, yaitu menggunakan contoh dari lingkungan sekitar, dalam hal ini pantai dan makanan khas Bali. Made menerapkan prinsip agar peserta didik dapat belajar dari lingkungan sekitarnya dan mengutamakan pengalaman peserta didik. Hal itu sudah sesuai dengan teori belajar behavioristik, yang mana teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Nah, pada kasus ketiga ini juga didukung oleh teori belajar behavioristik menurut Mukinan, yaitu apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, karena tidak bisa diamati. Adanya penguatan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan penguatan negatif. Dari semua teori belajar, kami memilih teori belajar behavioristik karena sangat relevan dengan kasus ketiga ini. Baik sahabat PPG, sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang nyaman, mohon dimaafkan, karena yang nyaman itu saat bersamanya. Ayo Tinting makan kepiting. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.